Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja, kalian semua sehat-sehat aja, kerjaannya beres. Dan gue thank you buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini, dan yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Kalau misalkan lo mau dengerin podcast gue yang lainnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan kalau misalkan yang kalian yang udah dengerin podcast gue dan udah komen, udah nge-email gue, udah nge-chat gue, udah apapun lah yang nge-kontak gue gitu ya, gue thank you banget. Dan kalau misalkan lo mau support podcast gue, lo bisa support lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi di bawah. Hari ini kita masuk ke 2 podcast terakhir sebelum gue mau liburan akhir tahun dulu. Karena mungkin di akhir tahun gue agak banyak kerja, bukan kerjaan sih, tapi lebih ke liburan. Jadi gue agak gak mau mikir dulu mikirin dulu kerjaan kayak gini, kayak podcast gue dan lain-lain. Gue pengen stop dulu. Jadi ini podcast kedua terakhir sebelum gue tutup tahun ini, yang dimana podcast terakhir itu bakal ada podcast yang cerita-cerita kayak sekarang nih, curhat-curhat gue. Sama yang terakhir itu nanti gue mau masukin level up. Dan di hari ini adalah salah satu tema podcastnya. Sebenarnya gue gak terlalu jago sih ngomongin ini. Kalau misalkan lu lihat di judulnya, gue kan ngomongin bakal ngomongin tentang relationship, dimana gue pengen ngomongin tentang kisah gue atau relationship gue sama orang lain gitu kan. Dan ya gue pengen ceritain aja, kayak gue pengen curhatin aja, kayak mungkin bisa dibilang gue gak gampang sih ngomongin ini sama orang lain. Dan apalagi sama kalian yang ngedengerin gue, kan gue aja gak kenal sama kalian kan. Tapi gue pikir kayak mungkin ketimbang gue ngasih sesuatu ilmu, mending gue kasih sesuatu yang ini tuh berdasarkan experience gue sendiri, berdasarkan pengalaman gue sendiri. Karena ya gue pun tidak jago tentang hal ini gitu. Nah, kenapa sih kok gue pengen ngomongin ini ya? Karena gue tahu dari kalian itu beberapa bulan, beberapa minggu yang lalu gitu ya, banyak banget orang-orang yang bilang ke gue kayak, "Bang, ngomongin percintaan dong, ngomongin relationship dong." Di situ gue kayak, gue cuma nge-like doang sih komennya, gak gue bales. Karena ya gue mikir kayak, emang gue bisa ngomong apa kalau tentang ini? Karena ya gue pun kalau misalkan bisa dibilang gitu ya, gue bukan orang yang, tau gak sih, kayak ada beberapa orang di Indo, kita ngomongin di Indo aja paling gampang. Ada beberapa orang yang dia tuh kalau misalkan bikin post atau bikin story di Instagram atau di WA atau di Facebook atau dimanapun, si story atau postnya tuh selalu berbau percintaan misalkan. Atau enggak kayak ngomongin tentang zodiak ini cocok nggak sama zodiak itu misalkan. Atau ya gitulah, kayak kalau misalnya kita ngomongin tentang percintaan di dunia selebriti juga kan seperti itu kan. Kalau misalkan lu lihat di kayak di IG-nya Lambe Tura kayak gitu, atau di mana gitu kan, itu kan selalu ngomongin percintaan. Kebanyakan ngomongin gitu kan. Atau nggak ngomongin tentang si artis ini bakal berjodoh dengan artis ini misalkan. Dan gue tuh bukannya gue nggak suka ya, tapi lebih ke nggak ada niat untuk mengerti tentang hal itu gitu. Karena ya entah kenapa emang gue nggak terlalu ngerti aja tentang hal ini. Cuman justru kebanyakan orang itu kan, kalau misalkan lu lihat di Indonesia ya, kebanyakan orang yang ngomongin tentang percintaan di konten mereka itu adalah orang-orang yang emang mereka itu mengerti banget tentang percintaan kan. Nah, di podcast ini dari perspektif orang yang benar-benar nggak ngerti. Mungkin lu jadinya jadi mungkin lu merasa kayak ini konten pasti beda nih, karena ini dari orang yang emang nggak terlalu peduli, tau gak sih, nggak terlalu peduli tentang percintaan, tau gak sih, nggak terlalu mikirin gitu. Bukan jadi sesuatu hal yang yang benar-benar inti di dalam hidupnya gitu. Dan mungkin gue bisa kasih perspektif gue mengenai hal itu ke kalian semua gitu. Nah, sebelumnya gue pengen ngasih tau dulu tipe gue tuh seperti apa. Maksudnya gue itu adalah orang seperti apa gitu ya. Oke, jadi gue itu adalah orang yang sangat mencintai sesuatu yang dinamakan freedom atau kebebasan. Gue sangat pengen jadi orang yang
bebas ngapain aja, bebas melakukan hal apa aja. Gue as long as itu tidak merugikan orang lain, gue tidak pengen diatur-atur sama orang lain. Dan kalau misalkan gue diatur-atur, gue bisa memberontak, even itu sesuatu yang apa ya, mungkin kalau misalkan gini lah, kayak kita ngomongin tentang dunia sekolah aja. Kalau misalkan di dunia sekolah gue diatur sampai bener-bener gue udah kesel banget gitu ya, ya gue tidak takut untuk melawannya gitu. Dan ya itulah tipe gue adalah orang yang sangat suka kebebasan. Dan yang terakhir, yang kedua maksudnya, yang kedua gue adalah orang yang suka menyendiri. Gue bukan orang yang kayak apa ya, hobi banget ngobrol sama satu grup yang kayak ada isinya 5 orang, 7 orang gitu. Gue enggak. Tapi gue lebih suka ngobrol sama face to face sama salah satu orang gitu. Karena menurut gue ya, ketika gue ngobrol sama satu orang ketimbang sama grup gitu ya, pikirannya tuh lebih kebuka. Maksudnya pikiran tuh lebih kebuka tuh begini, gue lebih bisa mengeksplor apa yang di otak dia, ketimbang kalau misalkan yang grup gue harus mengeksplor semua orang secara bersamaan. Dan itu tuh nggak apa ya, nggak gampang gitu. Jadi hubungannya apa? Kalau misalkan gue suka menyendiri, ya hubungannya itu. Jadi gue apa ya, gue susah aja gitu untuk mencari pasangan lagi. Karena bukannya gue nggak mau punya pasangan ya, tapi untuk sekarang sih gue nggak mikirin itu, karena gue lagi sukanya sendiri gitu, untuk melakukan segala hal tuh sendiri. Atau enggak ya paling ada teman gue doang sih, teman-teman gue, circle gue yang memang bisa satu pikiran sama gue gitu. Dan itulah yang gue masih belum apa ya, belum minat dari mencari pasangan itu. Kenapa ya? Karena belum tentu pasangan gue menyukai sesuatu yang gue suka juga kan, ya enggak. Dan itulah apa ya, kenapa sampai sekarang itu gue masih belum mau mencari pasangan dulu gitu. Nah, kalau misalkan lu mikir kayak, wah mungkin si Jos nih orangnya penyendiri terus, atau nggak pernah punya pacar, atau no life gitu. Enggak, gue udah pernah 2 kali pacaran. Dan gue merasa kalau misalkan yang pacaran gue itu zaman dulu itu, ya gue masih salah. Kenapa? Karena ya itu, kadang gue mikir gini loh, mungkin karena emang gue selalu sering menyendiri gitu ya, jadi apa yang gue lakukan itu salah gitu. Gue selalu merasa kenapa gue bisa punya mantan itu ya karena gue ada salahnya gitu. Dan salahnya itu kemungkinan gue mikirnya kayak, wah mungkin ini gara-gara gue terlalu sering sendiri gitu. Gue selalu mikir seperti itu. Jadi gue kadang susah banget membedakan antara kebutuhan sendiri sama kebutuhan bersama gitu. Dan kayak gue masih sering apa disebutannya apa, egois ya kalau bisa dibilang. Jadi gue tuh masih sering egois karena ya gue masih sering mikirin diri gue sendiri terus gitu, ketimbang pasangan gue gitu. Dan itulah yang mungkin menurut gue kenapa gue masih pengen sendiri dulu ya, karena gue pengen menghilangkan sifat egoisme gue itu loh. Itu yang benar-benar gue pengen apa ya, pengen hilangin dari hidup gue gitu. Karena menurut gue egoisme gue sangat tinggi banget. Kalau misalkan sama apa ya, kalau misalkan sama temen atau seseorang yang deket sih enggak ya, tapi kalau misalkan sama seseorang yang baru itu egoisme gue tuh masih tinggi banget. Dan gue tuh pengen menghilangkan itu supaya apa, supaya egoisme sama teman dekat itu, sama seseorang yang dekat maksudnya gitu ya, itu bisa berkurang juga gitu. Nah habis itu mungkin apa ya, ini gue bisa bilang kayak gue apa ya, gue bukan cowok yang, tau gak sih, kayak ada tipe cowok yang dia tuh kalau misalkan selesai hubungannya sama seseorang, dia tuh langsung bisa move on dan bisa dapet cewek yang baru kan. Gue bukan orangnya kayak gitu. Gue tipe orang yang kalau misalkan hubungannya selesai itu gue bisa keinget sampai 4 bulan ke depan, tau gak sih? Kayak wah gue inget banget kayak gini, gue sama dia kayak gini dulunya, bla 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 bla. Itulah yang mungkin bikin gue kayak malas dulu pacaran, tau gak sih? Karena gue tuh males kalau misalkan takutnya ternyata hubungannya nggak cocok, gue bakal ngabisin waktu 4 bulan ke depan cuma buat sedih, tau gak? Nah itu tuh yang pengen gue hindari dulu untuk saat ini gitu. Dan mungkin yang terakhir, kalau misalkan gue bisa bilang kenapa gue masih belum mau cari pasangan dulu, karena meskipun lu melihat gue adalah seseorang content creator yang ngomongin tentang self development ya, tapi tetap aja gue masih punya insecure kalau misalkan gue harus mendekati seorang perempuan gitu. Kenapa gue bisa bilang gue insecure gini? Gue mau jujur aja sama kalian ya. Mungkin ini agak memalukan buat gue, tapi gue yakin semua orang ada sih yang punya apa ya, perasaan seperti ini.
Yang pertama, gue kadang kalau misalkan nyari cewek itu biasanya suka minder kalau misalkan followernya banyak. Entah kenapa gue ngerasa kayak, wah ini orang followernya banyak berarti kan banyak yang suka nih gitu. Gue sampai sekarang masih punya mindset seperti itu. Dan abis itu gue suka insecure kalau misalkan si ceweknya itu dia tuh punya lebih banyak temen dan dia tuh bisa ngobrol secara grup, tau gak sih? Ya mungkin lu mikir kayak itu masalah lu karena lu nggak bisa nggak bisa apa sih istilahnya, nggak bisa berbaur sama hal seperti itu. Ya memang gue nggak bisa, gue ngaku aja gue nggak bisa gitu. Dan itulah yang bikin gue insecure, kayak kalau misalkan suatu saat gue ketemu sama temen-temennya dia, misalkan kalau misalkan gue udah jadi pasangannya dia misalkan, terus gue ketemu temen-temennya dia dan gue diajak ngobrol bergerombol gitu, ya gue malu lah, gue ngerasa kayak stranger, gue ngerasa kayak orang aneh gitu dalam grupnya. Dan gue bener-bener gak mau hal itu terjadi untuk sekarang gitu. Mungkin nanti gue bisa, tapi untuk sekarang gue masih belum gue masih suka ngerasa kesel sendiri gitu kalau misalkan diajak ngobrol bergrup yang banyakan gitu. Nah, habis itu juga gue kadang suka insecure sama sama posan di sosial medianya. Biasanya kalau misalkan gue ngelihat di postnya tuh yang bisa dibilang foto-fotonya estetik, terus foto-fotonya bagus gitu ya, kayak pemilihan warna, grading dan segala macamnya bagus. Sementara pas gue ngeliat lagi profil Instagram gue ngerasa kayak aduh, yang IG gue apaan sih gitu. Karena gue suka mikir kayak nanti kalau misalkan dia udah punya pasangan, kalau misalkan gue udah jadi pasangannya dia, terus dia mau mamerin cowoknya ke orang lain, ya malu kali, iya nggak sih gitu. Gue masih sampai sekarang masih punya mindset seperti itu gitu. Dan ya gimana ya, meskipun gue orangnya talkative, gue bisa ngobrol sama siapapun, gue bisa gini deh, let's say lu ketemu gue di jalan, terus gue pernah cerita deh kayak di beberapa podcast sebelumnya, lu kalau ketemu gue di jalan, terus kalau misalkan gue ngobrol sama lu, gue bisa ngobrol banyak sama lu. Gue nggak peduli gue nggak peduli umur lu berapa, gue nggak peduli lu kerjaan apa, lu backgroundnya seperti apa. Tapi kalau misalkan lu udah ngobrol sama gue dan menurut gue lu asik dan klop gitu ya bahasanya dan obrolannya, gue bisa ngobrol banyak, gue bisa cepet deket sama orang gitu. Tapi kalau misalkan untuk urusan gue suka sama cewek itu, gue langsung kayak ngerasa gimana gitu, kayak gue ngerasa kayak ada sedikit rasa takut antara insecure sama overthink gitu. Jadi dua hal itu tuh nyatu jadi satu, dan yang membuat gue tuh kurang berani untuk maju gitu. Meskipun ya gue bisa ngobrol sama banyak orang, tapi kalau udah urusan cewek gue langsung lemah sih. Gue langsung kayak ngerasa kayak rendah aja gitu. Sebenarnya memang justru cowok tuh harusnya nggak seperti itu ya. Gue tahu seperti itu, tapi ya mungkin nanti beberapa tahun lagi ketika gue sudah lebih tua dari sekarang, gue bisa lebih berani atau lebih percaya diri. Tapi untuk sekarang, untuk urusan cewek, gue masih mundur-mundur maju lah gitu. Habis itu kalau misalnya kita ngomongin yang namanya relationship gitu ya, gue nggak tahu dari perspektif cewek gimana, tapi kalau dari perspektif cowok, apalagi gue gitu ya, gue bisa bilang kalau misalkan gue itu pernah juga gitu disukain sama orang. Oke, gue ada cewek yang suka sama gue, tapi di sisi lain ketika gue suka sama cewek, somehow gak suka nggak ada suka nggak ada yang namanya clear path gitu. Clear path itu maksudnya kayak jalan yang clear, jalan yang mulus untuk gue bisa maju ke tahap yang selanjutnya gitu. Tapi ketika gue disukain sama cewek, justru gue yang nggak suka. Bukannya gue sok ganteng atau gimana ya, bukan, karena ya setiap orang punya standar lah ya nggak. Lu setiap dari lu yang dengerin gue itu kan pasti punya standar bagaimana pasangannya cocok buat lu gitu kan. Dan menurut gue tuh kadang orang yang suka sama gue tuh standarnya tidak tidak sebagus, bukan tidak sebagus ya, tidak sejalan sama gue gitu. Kadang gue pernah nih ya, waktu zaman gue masih sekolah, dimana gue tuh disukain sama orang yang bener-bener ekstrovert banget, bener-bener cara dia bersosialisasi sama orang itu bener-bener semua orang tuh deket sama dia gitu. Sementara gue nggak bisa kayak gitu, dan gue langsung ngerasa kayak enggak deh, gue nggak bisa sama lu gitu. Atau nggak, kadang ada juga yang dia tuh yang ngedeketin gue tuh orangnya tuh terlalu maceh gitu. Gue nggak tahu kalau misalkan bahasa Indonesianya apa ya, tapi bahasa Sundanya maceh gitu. Maceh tuh kayak lu tuh gak bisa diem, kayak
apa sih namanya, tengil ya kalau nggak salah. Ya gitulah, kayak semacam tengil, banyak omong, banyak gerak, nggak bisa diem. Nah itu kan gue nggak bisa kalau misalkan seperti itu. Tapi gue pernah nanya ke teman gue sih, kenapa ya kadang kalau misalkan orang suka sama orang lain, kadang dia tuh suka sama seorang yang beda dari sifatnya dia gitu. Dan ternyata temen gue bilang kayak, ya karena dia sudah bosan dengan orang-orang yang satu sifat dengan dia, dan dia tuh pengen mencari orang yang sifatnya beda dari dia gitu. Dan menurut gue itu logis sih, menurut gue itu masuk logika, karena ya lu pengen mencari sesuatu yang baru kan. Orang-orang seperti itu kan biasanya seperti itu. Dan mungkin itulah kenapa orang yang dulunya pernah suka sama gue tuh kebanyakan orang-orang yang ya itu, tengil, banyak omong, banyak gerak, dan gak bisa diem gitu. Dan oh ya, ngomongin tentang logis gitu ya, ya namanya juga cowok lah, gue masih terlalu memakai logika sih untuk setiap kali hal yang apa ya, bersangkut paut tentang perasaan gitu. Karena ya namanya juga perasaan nggak bisa disatuin sama logika, ya nggak sih. Cuman ya itu, gue masih memiliki kekurangan di situ. Dan apa ya, lu tau nggak sih kayak yang namanya mencari pasangan itu kan lu harus bisa menjadi orang yang apa ya, nggak harus jadi perfect sih, karena tidak ada orang yang perfect di dunia ini. Tapi menurut gue harus bisa mentoleransi apa kekurangan pasangan lu, ya nggak sih. Dan menurut gue kenapa gue belum mau nyari dulu itu ya karena gue masih banyak kekurangan gitu. Lu bayangin deh, kalau misalkan lu masih banyak kekurangan, lu masih banyak sesuatu yang salah di dalam hidup lu, tapi lu paksain untuk mendapatkan pasangan di dalam hidup lu, dan ujung-ujungnya lu malah bikin sakit orang itu, gue mending gak pacaran dulu, ya gak sih? Ya gak tahu ya, mungkin perspektif orang beda-beda, tapi menurut gue seperti itu. Gue mending milih kayak sendiri dulu, ketimbang gue masih banyak salah terus gue nyakitin anak orang istilahnya, anak cewek orang gitu kan. Dan gue mikir kayak ya udah, mending nanti dulu deh, mending gue gue tuh pengen gini loh, pengen merubah sifat buruk gue, kayak egoisme gue, rasa ingin menang sendiri, terus kurang perhatian gue tuh pengen gue ilangin dulu gitu di dalam hidup gue, pengen gue hapusin dulu, baru nanti gue merasa pantas, baru deh gue maju gitu. Karena untuk sekarang gue masih belum merasa pantas gitu. Nah jadi kalau misalkan kita ngomongin yang namanya pasangan gitu ya, karena yang namanya pasangan itu kan dimulai dari yang namanya PDKT kan, pendekatan kan. mungkin ini gue bisa bilang kayak, ini anehnya gue sih, pendekatan gue tuh bisa dibilang agak aneh dari orang-orang lain. Yang namanya orang ngedeketin orang tuh apa, kalau misalkan nggak pergi ke kafe, pergi ke restoran, makan malam, terus atau apa kayak yang hubungannya romantis gitu ya, sama gue orangnya beda sih. Gue lebih orang yang kalau misalkan gue ngedeketin cewek itu lebih ngajak keliling kota sih, dalam arti kayak bukan pergi ke mall-mall mewah atau gimana gitu ya, tapi gue lebih ke keliling. Misalkan ya gue ngajak naik motor gitu ya, ya gue keliling aja gitu, terus apa kayak gue datang ke sini terus ngeliat-liat, tapi itu pergi lagi keliling lagi, terus ngapain gitu. Jadi lebih ke apa ya, pendekatan gue tuh lebih ke arah jalan-jalan doang gitu, bukan ke sesuatu yang emang pemandangannya bagus atau gimana tuh. Ya gue belum pernah sih kayak gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada salah di bagian cara gue mengobrol sih. Kadang cara gue ngobrol itu apa ya, teman gue bilang gini, cara ngobrol gue tuh kadang terlalu tinggi. Kadang terlalu tinggi itu dalam arti gue terlalu ngomongin tentang teori lah, atau gue terlalu ngomongin tentang sesuatu yang tidak disenangi sama semua orang. Dan kadang gue tuh, obrolan gue tuh suka aneh gitu. Gue pengen cerita dikit satu. Gue pernah waktu ngedeketin cewek itu, kalau misalkan orang tuh ngedeketin kan obrolannya, kamu suka apa, atau kamu suka makan apa, atau pergi kesini yuk, atau kemana gitu. Gue pernah dong kayak gue ngajak ngobrol dia, terus gue tiba-tiba ngomongin tentang tentang planet gitu. Soalnya di saat itu gitu ya, gue lagi ngeliat-liat Instagram, terus lagi apa gitu, terus gue lagi nge-free call si orang itu, dan somehow gue tiba-tiba ngomongin planet sampai setengah jam gitu gue ngomongin sama dia. Dan gue langsung mikir-mikir lagi, aduh Jos, lu kenapa ngobrolin tentang itu, ya pasti dia bosen lah gitu.
Dan gue ngerasa kayak gue masih belum cocok buat deketin cewek sih, soalnya apa ya, obrolan gue tuh kayak gini gitu. Lu sekarang gini deh, lu ngedengerin podcast gue hari ini ya, itu tuh obrolan gue setiap hari sama teman-teman gue. Maksudnya kayak bukan berarti gue ngomongin self development tiap hari ya, bukan. Cuma maksud gue tuh lebih kayak apa ya, lebih kayak ya obrolan gue tuh selalu ngobrolin tentang teori-teori, ngobrolin tentang sesuatu yang bisa dipelajari gitu. Jadi gue belum pernah ngobrolin kayak gosip atau perasaan atau apa ya kayak gitu tuh gue jarang gitu ngobrolinnya. Dan kebanyakan cewek tuh ya nggak tahu ya, mungkin ini dari perspektif cewek ya, kebanyakan cewek tuh sering ngomongin yang seperti itu kan sama cowoknya. Dan gue tuh suka bingung gue harus jawab apa, gue harus ngobrolin apa, karena gue jarang update gitu. Dan mungkin ya untuk lu yang dengerin kan kebanyakan ini audiens gue kebanyakan cewek loh, jadi mungkin lu bisa kasih perspektif lu, cewek tuh sukanya kayak apa sih, kayak maksudnya cewek tuh sukanya kalau misalkan dideketin gitu ya, obrolannya apa sih. Gue kadang sekarang masih bingung gitu. Jadi bolehlah bantu gue gitu. Nah, jadi mungkin gue bisa bilang itu ada beberapa faktor kenapa gue tuh masih ngerasa kayak mungkin nanti aja lah gue ngedeketin orang lagi gitu, karena ya masih banyak sesuatu hal yang gue juga masih belum bisa improve gitu dari dalam diri gue. Nah, mungkin kalau misalkan lu mikir gitu, lu nanya-nanya, Jos, lu kapan kira-kira mau ngejar atau mencari pasangan lagi gitu? Karena ujung-ujungnya orang-orang di umur 20-an pasti mikirnya kayak gitu ya gak sih? Untuk sekarang sih gue masih memikir kayak beberapa tahun ke depan, mungkin 2-3 tahun, kayaknya gue nggak dulu deh. Ya nggak tahu ya, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi 3 tahun ke depan gitu. Tapi untuk sekarang gue masih berpikiran untuk ngejar impian gue dulu sih, karena gue masih banyak banget planning yang pengen gue kerjain gitu kan. Dan gue ngerasa kayak kalau misalkan planning gue ini nggak dikerjain di umur 20-an, gue takutnya apa ya, gue takutnya si planning gue ini cuman dibikin sia-sia gitu, tau gak sih, kayak cuman sebatas planning doang gitu. Dan gue tuh pengen ngerealisasiin si planning gue ini dulu sampai bener-bener beres, baru deh gue cari sesuatu yang kayak gitu kayak nyari pasangan lah, terus menciptakan sebuah keluarga gitu atau apa kayak. Jadi untuk sekarang sih prioritas gue masih impian gue dulu sih. Tapi kalau misalkan ternyata gue mendapatkan pasangan yang memang dia pun punya impian yang dia kejar gitu ya, tapi di sisi lain gue juga punya impian yang gue kejar, ya itu kenapa tidak. Karena gue nggak mau sih kalau misalkan gue punya pasangan yang dia tuh nggak punya impian sama sekali. Sorry ya, bukan kenapa-napa, tapi menurut gue ketika satu pasangan dia tuh punya impian masing-masing dan saling support satu sama lain, itu menurut gue sangat sangat baik banget gitu. Sesuatu yang sangat nearly perfect lah menurut gue, hampir sempurna menurut gue di dalam pasangan, di dalam relationship itu. Itulah kenapa gue masih mencari orang yang khususnya mencari cewek yang menurut gue impian dia tuh lumayan bagus lah, impian dia tuh tinggi gitu ya, dan gue bisa bantu mensupport gitu. Dan ya semacam itulah, gue bingung juga ngejelasin ini. Nah, abis itu yang terakhir mungkin ya, yang terakhir karena ini udah lumayan lama juga, 23 menit. Mungkin lo mikir kayak, ini mah orang kayak gue tuh bakal susah dapet cewek. Ya memang, gue jujur aja gue mengakui itu, tapi gue sadar satu hal, sooner or later, lama-kelamaan atau ujung-ujungnya juga gue harus belajar untuk menghargai pasangan gue harus belajar untuk menghargai orang lain, menghilangkan egoisme gue, menghilangkan sifat ingin menang sendiri gue. Sooner or later gue harus menghilangkan itu, karena kita tidak bisa hidup di dunia ini sendiri. Kita harus bisa saling kita harus bisa di dunia itu, kita harus bisa jadi orang yang saling menghargai orang, membantu orang, terus harus bisa ngobrol sama orang juga gitu. Karena ya gimana ya gue tuh emang orangnya susah banget untuk punya relationship sama orang tuh yang bener-bener kayak ketemu tiap hari atau gimana gitu. Gue nggak bisa sih. Ya meskipun gue tahu itu salah besar, tapi gue sangat pengen jadi orang yang seperti itu gitu. Karena gue pengen mengimprove diri gue,
gue pengen bisa menjadi lebih berani untuk pergi ke masyarakat gitu ya. Ya meskipun gue adalah orang yang sangat introvert, hampir bisa dibilang antisosial semacam itu, tapi ya kalau misalkan lu mau maju ya gue harus bisa merubah diri gue, ya nggak sih gitu. Jujur gue agak bukan apa ya, jatuhnya apa ya, kayak gue ngerasa kayak takut salah ngomong sih di sini, karena gue nggak sama sekali nggak ngerti apa apa tentang ini, dan gue paksain ngobrol aja karena apa ya, karena mungkin udah umurnya gue untuk, bukan umurnya sih tapi udah waktunya gue untuk mencoba untuk keluar dari zona nyaman gue dan mencoba untuk mencari pasangan untuk gue apa ya, bukan untuk gue jadikan pelampiasan atau jadi gaya-gayaan doang gitu, bukan ya, tapi menurut gue menjadi sebuah sarana pembelajaran sih, untuk gue belajar menghargai orang lain, memberikan affection atau kasih sayang gue ke orang lain gitu. Jijik, geli banget gue ngomongnya. Tapi ya itu mungkin jadi sarana buat gue apa ya, ya menjadi orang yang lebih perhatian sama orang lain sih, karena sampai sekarang gue masih belum bisa seperti itu, jujur aja, kecuali sama teman-teman gue dan keluarga. Ya keluarga aja masih kurang sih gue juga. Ya mungkin step pertama gue adalah lebih merhatikan keluarga dan pertemanan gue dulu sebelum gue melangkah lebih jauh ke hubungan yang lebih tinggi lagi setelah itu gitu. Ya sampai sini aja podcast gue hari ini. Kalau misalkan lo mau ngomongin tentang yang lainnya, kasih komen aja di bawah. Jadi gue punya topik untuk tahun depan gitu ya, untuk podcast kita yang baru, podcast depan layar di tahun 2021. Terus gue juga mau minta tolong sama kalian, kalau misalkan lu punya saran buat gue di dalam relationship boleh deh bantu gue, karena gue kurang jago sih di hal-hal kayak gitu. Tapi karena ini banyak yang minta ngomongin tentang ini, ya udahlah, daripada gue dikira sombong atau gimana gitu kan, ya udah gue kasih pengalaman gue aja tentang relationship gue dari pandangan seorang yang tidak terlalu jago di dalam hal itu gitu kan. Jadi gitu ya, sampai sini aja podcast gue hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya, di mana itu adalah podcast terakhir di tahun 2020. Gue Joshua dan goodbye.